Kembali lagi di Porsalang bersama saya Udah nih. Patrick. Udah. Bersama saya Patrick dan dia. Wah. Gua Fuad. Gua Fuad dan di hari Jumat yang berbahagia ini ada baiknya kita melaksanakan apa yang sudah disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kita memotong kuku dan berangkatlah ke masjid untuk Jumatan gitu. Jangan sia-siakan waktu kalian untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Jangan sia-siakan waktu kalian untuk hal-hal yang tidak berguna, yang ngerecokin orang lain gitu loh. Karena hidup ini cuma sekali. Umur tidak ada yang tahu. Jadi berbuat baiklah kepada sesama, saling mendoakan hal-hal yang baik, ya. Bersedekah tentu jangan lupa. Gitu. Itu aja sedikit kultum dari saya di hari Jumat ini. Semoga hari Jumat yang berbahagia ini kita semua selalu diberi hidayah, diberi kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mendukung pelatih kesayangan kita Ole Gunnar Solskjaer. Amin, seamin-aminnya. Itu aja. Udah itu aja lah. Apalagi? Ya kan? Apalagi yang mau dibilang kan nggak ada. Gitu. Jadi ya, gue nggak kedengaran atau apa? Sehat kok ya. kan? Kenapa? Sehat kok kan? Oh, aku sehat lah, sehat kali. Lihat aja nih, sehat. Cuma aku belum mandi. Ya, belum mandi. Oh belum ya, belum waktunya untuk siap-siap untuk Jumatan. Karena aku biasa aku mandi tuh pas sudah mau berangkat Jumatan, potong kuku gitu. Biasa bercukur, cuma ini taruh Jumat depan aja. Gitu. Santai aja, santai. Hidup aku nggak ada yang berubah dari hari Selasa malam kemarin tuh nggak ada yang berubah. Happy aja kan? Happy aja kan, santai aja kan? Santai aja, nggak ada masalah. Ada masalah saat itu di jam sekitar jam 1.50 dini hari. Nah itu sempat ada masalah, sempat ada emosi yang bergejolak gitu ya. Dapat tapi asis kemudian ya, aku tersadar gitu. Dapat asis ya. Tapi kemudian aku tersadar. Ya udahlah gitu ya. Maksudnya ini Tuhan tuh kan selalu punya rencana baik. Ya, mungkin ini adalah bagian dari kita untuk bisa lebih sabar, lebih bisa menahan emosi gitu ya. Jadi ya udah gitu. Sempat jujur aja aku sempat ada gejolak. Astaga gitu ya, kesel, emosi, marah, apalagi lihat Lingard gitu kan. Langsung kebayang tuh joget-jogetnya dia kemarin segala macam gitu. Selamat emang anjing ini orang. Tapi yang lawan Newcastle sama Pogba ya. Iya, sama Pogba joget-joget habis bikin gol. Iya, terus aku langsung nge-tweet kan beans gitu kan. Tapi ya udahlah, aku pikir enggak apa ya. Nggak apa. Aku nggak kalah judi juga gitu kan, ya, nggak kayak ada orang yang marah-marah karena ternyata kalah judi. Betul. Gitu. Sebenarnya yang marah-marah itu bukan body oleh out, tapi karena kalah judi. Kalah judi dan diledekin di tongkrongan. Betul. Nah jadi iya emosi. betul. Emosinya nggak terkontrol, gitu. Dia belum bisa menerima. Sekarang gini lah, kalau masalah ini. Gini. Aku mau kasih satu petua lagi. Sebenarnya ini udah aku sampaikan karena kemarin aku ngisi YouTube-nya Panji, cuma belum tayang, yang akan tayang minggu depan gitu ya. Lebih kurang ini yang yang kukatakan juga di YouTube-nya Panji semalam. Jangan pernah kalian berjudi megang tim favorit kalian. Iya, jangan sakit. Pernah. Iya, salah kali itu. Bukan sakit, karena bisa bias. Iya, United lawan Young Boys, mungkin pasarannya 1/3/4 gitu loh. Lu pasti berharap 2-0 dapat lah ini, 3-0 bisa menang full gitu ya. Lu pikir gampang bikin gol di lapangan. Iya, betul. Iya. Betul. Kok pikir gampang bikin gol di lapangan sintetis? Hah? Bolanya kencang, nggak terkontrol.
lari kau pun kau nggak bisa kontrol gitu loh. Jadi karena kau sangat menyukai MU, maka udah gue benam aja duit gue di sini. Masa nggak dapat 2 bola? Kalau gue masih berjudi, gue tahan kalau 1/3/4 itu kemarin. Betul. Feeling gue simpel, alah cuma kalah setengah kok. Main sejuta cuma kalah gope, gitu ya. Tapi kalau MU cuma menang sih 1 bola kan menang full. Iya kan? Betul. Gitu. Jadi jangan pernah berjudi untuk tim favorit lu. Kalau lu mau judi, lu main tuh kemarin Madrid lawan Inter, PSG lawan Bruges, Porto lawan si Atletico lawan Porto kalau nggak salah ya gitu, atau Liverpool lawan si Milan gitu. Jadi jangan pernah berjudi untuk tim kesayangan lu gitu. Sebenarnya lebih tepatnya lagi jangan berjudi sih. Itu lebih tepat lagi kalau iya. Betul gitu, karena kayak kemarin yang mungkin nanti kalau memang pas waktunya kita undang tuh, dia orang yang bilang oleh out, siapa namanya yang kemarin itu Pet ya. Itu lihat timeline kan ya lalu kalau judi gitu, kenapa ya udahlah nggak apa, karena gue juga mengapresiasi dia cukup gentle sih, dia akhirnya DM minta maaf segala macam, habis itu kan dia tweet juga, dia bilang udah clear segala macam, dan gue juga karena gue bilang kalau emang lu menyuarakan oleh out dengan segala, nggak apa-apa, yuk kita ngobrol aja di Porsalang, gue bilang gitu, nggak apa-apa, karena dia juga akun asli gitu ya. Iya. Gitu. Nah itu dia kunciannya. Orang dia ada beberapa yang kayak seharian kemarin kan aku tuh yang habis kalah itu kan seharian aku tuh ngeladenin yang di Twitter kan. Aku kalau misalnya akun asli kayak kata kau, itu kuladenin. Dan rata-rata yang akun asli itu tata bahasanya juga rapi dan bagus. Sudut pandangnya bagus. Ada kan satu tuh yang akhirnya kau minta DM nomornya gitu ya. Mesti walaupun senotot apa segala macam, kalau memang kita rasa it worth to discuss gitu ya, enggak apa-apa, enggak ada masalah gitu, gitu loh. Kita juga jangan makanya ini adik-adik yang nonton ya, Dek, Cil. Bukan kita itu yang sok tahu bahwa kita tahu semuanya segala sesuatu juga enggak. Gue juga banyak kesalahan, buat sering negur gue juga, dan it's only natural. Gue juga bukan super komputer yang bisa menghafal semua kejadian. Jadi ketika lu datang ke gue cuma bilang alah munyuk, apalagi pakai kata-kata kayak gitu, gue selalu bilang kan welcome to 2021, gue bilang kan kita udah nggak pakai plesetan lagi. Kalau lu datang argumen dengan gue dengan kasih data fakta, itu kan nambah ilmu gue juga, minimal bisa ngelihat dari perspektif orang lain, itu gue ladenin. Tapi kalau akun lu aja udah kosong berapa gini dan cuma isinya ya nyerang pribadi gue atau apa, ya jangan heran kalau lu gua lawannya juga dengan bercanda doang kan gitu. Plus kita nggak ada yang emosi, gua nggak emosi, kita ketawa ngebalasinnya. Gue mah kadang sambil berak itu, benar gue bilang, sambil berak kadang gue balas, benar asli. Karena kalau berak tuh kan, kalau dulu kan bawa koran atau bawa buku ya, kalau sekarang kan udah enggak, gue udah 5 tahun ini nggak pernah akhirnya boker, apalagi semenjak tabloid bola udah nggak ada. Kalau dulu kan udah pasti ada tabloid bola tuh yang gue bawa, kalau gue boker gitu kan gue baca gitu ya. Gue lebih nyaman memegang fisik gitu loh. Ya, betul. Nah, jadi yang kayak kemarin itu akhirnya dia DM segala macam, ya udah nggak apa-apa, ayo gitu loh. Dan ternyata lihat kan, ya elah lu. Dan itu gentleman ya, itu nyali. Iya, gue appreciate gitu, nggak apa-apa. Gue bilang ya kan gue ini gentleman, gue bilang nggak apa-apa. Cuma problemnya sekarang itu anak di Bogor gitu loh. Jadi Bogor. Gue bilang, gue bilang ya udah nanti diatur waktunya deh, gue bilang gitu. Kalau emang kita take live, ya nggak perlu datang. Toh pernah kan ada beberapa yang nonton kita datang, kita lagi take, ya kita jajanin ya Pet ya. Betul. Gitu. Itu malahan emang penonton Porsalang kita bilang kan, gitu. Apalagi ini ya nggak apa-apa gitu loh. Karena kalau perspektif lu cuma kayak kemarin akhirnya bandingin sama Chelsea, itu mulu gue lihat ada beberapa akun bandinginnya. Oh Chelsea waktu seri kalah sama West Brom kartu merah tuh sama Liverpool seri. Gitu loh. Kenapa lu nggak ambil comparison City yang kalah sama Leeds? Iya kan, gitu. Jadi lu pikir sepak bola ini matematika hitungannya gitu. Ya, lagian sebenarnya kalau yang masalah Chelsea itu yang di-compare itu, gue sering jawab tuh. Lu lihat dong, Chelsea waktu ketemu sama Liverpool, dia set up formasinya aja dari awal udah defensif. Jadi ketika ada yang hilang, ya udah tinggal tetap aja bertahan. Tinggal nerusin. Iya. Kalau kita kan set up-nya untuk nyerang. Begitu hilang satu pertahanan, apa defensif kita, lu terpaksa ngorbanin satu pemain penyerang lu kan. Ya berubah semuanya kan gitu. Apakah keputusan yang tepat? Ya ini yang kita akan bahas kan gitu. Sampai ada bilang, ya oleh diobok-obok nggak bisa nyerang. Men, ini gue bilangin, ini it's a short brief.
If you watch the game carefully, then you will notice gitu ya. Sampai sebelum Wan bisa kena kartu merah, kita masih bisa nyerang. Banget. Kita bisa bikin gol gitu ya. Tapi harus diakui atmosfer stadion luar biasa. Itu gue ingatnya Galatasaray malahan. Salut. Gue bilang ini kok Gue kayaknya ingat Galatasaray. Ngechatnya mereka ini kok kayak di Liga Indonesia ya. Tinggal nunggu yang nonton dong, yang Betul. diam nonton bokep. Asli. Walaupun awal-awal ada loh chant-nya Ole, chant-nya Ronaldo ada loh awal-awal kalau lu dengar gitu ya. Ada. Tapi gila. Jadi itu kan gue bilang, ini yang lo harus lu analisa ya. Kita bukan nyari kambing hitam, ini fakta. Dan bukan alasan, ini fakta. Ya, ini fakta. Lu bermain dengan 10 pemain dari menit 35. Yes. Lu bermain di lapangan artifisial. Yep, dan tidak gampang bermain bola di lapangan artifisial. Bola lebih cepat larinya, keseimbangan badan lu terganggu karena pool sepatu lu tidak nancap. Itu yang lu mesti pahami. Ya. Kemudian ditambah atmosfer penonton yang begitu gilanya. Jadi coba lu bayangin, makanya kan gue bilang coba lu main bola dulu deh. Gue dulu zaman kiam di Medan, umur 8 sampai 12 tahun gitu ya, sampai bawa anak-anak gitu ke sana, junior-junior gue juga kiam gitu ya. Itu jarak penonton cuma 1-2 meter dari bahkan bisa di pinggir garis benar nih ya kalau di Medan tuh turnamen kiam ya, kaki ayam. Kalau orang Jakarta bilang tarkam. Itu kok bisa tracking. Keling yang betul main kok. Anjing kupatahkan kaki kok. Kayak mana enggak jiper kok? Coba gue tanya. Itu yang ditracking anak-anak umur di 15 tahun. Nah, ini kejadiannya malahan bus lu bisa dikurung segala macam gitu ya. Itu ada kejadian kan di sepak bola. Jadi lu bayangin ada 3 faktor itu yang terjadi. Dan United masih bisa bertahan sampai menit 95. 93. Until Jesse did a mistake gitu ya. Oke, kelar. Itu faktor yang udah jelas terlihat. Gue juga udah nggak nyalain Jesse. Shit happen lah udah. Ya gitu. itu udahlah, selesai. Kan gitu. Udah. Maradona pernah nggak gol penalti, Jorginho pernah nggak gol penalti, Roberto Baggio di final nggak gol penalti gitu ya. Zidane kena kartu merah gitu kan di final Piala Dunia. Ya ini kurang lebih kayak gitu. Gerrard yang ini mirip yang Gerrard passing ke Dembaba gitu loh. Iya, jadi bukan passing, dia kepleset gitu. Jadi maksud gua shit happen in football gitu loh. Lu nggak bisa ngatur dan lu nggak tahu itu kapan. Lu nggak bisa bilang ya yang masukin Lingard siapa Ole? Ya iya kan dia pelatih, emang mama bapak lu yang masukin Lingard gitu loh. Kalau gitu kenapa lu nggak nyalain Brendan Rodgers? Kenapa dia masukin Gerrard? Kenapa lu nggak nyalain siapa pelatih Prancis itu Jack kalau nggak salah gue masukin si Zidane pada saat final lawan Italia gitu. Masa lu ngomongnya begitu gitu ya? Siapa sih yang mau gitu? Jadi gue udah kayak gue bilang begitu gol gue sempat sampai 5 menit tuh gue bener-bener kesel. Cuma ya udah gue pikir kan kesel gue nggak bikin apa-apa juga gitu ya. Kesel gue melinggar gitu kan. Nah kemudian ya tadi sampai menit 94 bisa bertahan. Yang dilakukan oleh setelah kartu merah, dia menarik Jadon Sancho, menggantinya dengan Diego Dalot. Jadi tetap ada 4 back. Betul. Masih ada 4 back di babak pertama. Di babak kedua dia mengganti siapa Pet? Dengan Varane. Van de Beek. Dia mengganti Van de Beek dengan Rafael Varane. Pada saat lu bermain dengan Varane, Lindelof dan Maguire, plus di kanan ada Dalot dan Luke Shaw, maka lu bermain 5-3-1. Ya. Karena Bruno lebih jauh ke belakang jadi turunnya. Ada Bruno, Fred sama Pogba. Ronaldo sendiri di atas. Dengan main 5 back, lu masih bisa bertransisi menjadi 3-5-1. Karena lu lihat posisinya Dalot sama Luke Shaw masih bisa nyerang. Masih bisa nyerang. Gitu loh. Dan kita masih menyerang. Cuma balik lagi. Lu masih bisa melakukan counter walaupun lu nggak ada shot on goal ya. Karena kan lu nggak bisa keluar dari tekanan. Emang lu pikir kalau atau gini, sesimpel olahraga gulat deh, lu ditekan nih, lu ditimpa. Olahraga judo atau jiu-jitsu gitu ya. Emang lu pikir, lu balas dong, lu serang balik dong. Lu posisi lu lagi ditekan, lu butuh tenaga, lu butuh kelengahan lawan untuk membalikkan itu gitu loh. Nggak ada tuh orang yang ditimpa bisa langsung brak gitu. Ya enggak, kecuali memang mungkin dia The Rock kali lawannya mungkin badannya lebih kecil, lain cerita gitu loh. Nanti kalau misalnya nyerang, nanti kejadian kayak lawan Spurs, ngomel juga. Ngomel lagi gitu loh. Jadi tolong pikir dengan otak yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh.
Jadi kondisinya begitu. Ini gue bikin short brief aja. Itu udah jelas banget perubahan taktik yang dilakukan oleh. Dan kalau lu masih bilang miskin taktik, gitu loh. Nanti lu akan balik, oh Chelsea bisa segala macam. Nanti lu akan balik, oh lah Young Boys kan tim segini. Sementara di episode sebelumnya kita bilang, Young Boys udah duluan memanaskan mesin dibandingkan United yang baru main sekali. Gitu loh. Dan itu lapangan mereka yang kenal. Makanya kan dari dulu gue bilang bahwa pada saat pertandingan tanpa penonton, ada yang bilang, oh kan 50-50 dong, kan nggak ada penonton, nggak ada pendukung. Salah. Even lu waktu itu juga bilang, kan gue bilang, lapangan walaupun cuma 10% punya pengaruh. Karena tuan rumah ngerti di mana mungkin di sana ada gundukan bolanya. Betul. Lu main tiap minggu, lu tahu nih ukuran passing lu gitu. Makanya main bola, jangan lu cuma nonton mainnya FM gitu loh. Jadi kalau lawan Young Boys, kenapa? Enggak, yang lo ya ini semua itu kan gue tambahin tuh yang salah satu komentar netizen yang agak lucu menurut gue. Mereka kan pada protes tuh, lu udah ketinggalan, lu malah tarik Cristiano Ronaldo yang ibaratnya talisman lu, ya ketika lu tarik ya malah jadi lawan jadi lebih semangat dong. Mereka lupa bahwa Cristiano Ronaldo ini kan nggak pernah marking. Ole juga tahu, sementara kita memang betul-benar butuh secure 1 poin. Ya lu masukkan Jesse Lingard itu, makanya gue nggak bisa terlalu protes juga yang mau lari Ronaldo, yang belum mau lari dan jelas-jelas mau marking, yang mau lari, iya, yang masih mau lari turun. Dan perannya Lingard zaman Southgate kan kalau lihat di Piala Dunia kan cuma gitu, lari-lari kejar gitu loh. Dan pada saat lu menarik Bruno, lu ganti Bruno dengan Matic ya kalau gue nggak salah ya. Ya itu kan berarti benar-benar lu butuh pertahanan di depan lu gitu loh. Dan memang lu bisa survive itu udah bagus gitu. Lu bisa survive itu udah bagus. Plus ya lu berharap Lingard bisa nyolong bikin gol, lu masih berharap Lingard itu bisa, ya dia juga punya kecepatan gitu loh. Dan dengan kondisi lu narik Ronaldo sama Bruno, lu mengistirahatkan mereka. Untuk lawan lu udah tahu bahwa itu penting. Iya, betul. Lu tahu bahwa ini game yang akan sulit dimenangkan. Ya. Gitu udah selesai. Jadi kalau itu nggak akhir dari. Kalau ingat, kenapa? Kita nggak lagi ya? Nggak, lanjutin dulu kan? Nggak, ngomong aja. Halo? Gue nge-lag ya? Kagak. Nah, oke. Jadi kalau yang kayak jangan lu datang bilang bahwa loh ini kan Man United, masa mentalitasnya untuk satu sama, itu kocak sih men. Itu yang kayak kata Fuad tadi, lu biasakan main bola benar-benar bola, bukan dari football manager yang ibaratnya pemain lu tuh nggak ada rasa capeknya. Kemarin ada yang bilang sama gue, harusnya nyerang dong ya kayak gitu semua. Gue bilang, gini dah Dek, lu kelihatan banget lu nggak pernah main bola. Gini aja, gue suruh lu lari mundur 30 menit, udah gitu sprint 30 menit. Kalau lu nggak capek setelah 60 menit begitu, baru lu komen lagi di sini. Karena literally setelah kita kehilangan Aaron Wan-Bissaka, itu mereka 1 jam itu ya begitu kondisi fisiknya. Lu betul-betul di press, lu harus lari, buka ruangan, passing lagi. Dan bertahan itu lebih capek daripada lu nyerang. Jauh. Bertahan itu jauh lebih capek kalau lu main bola. Lu lebih capek nguber bola daripada lu passing-passingin bola. Passing bola lu lihat kalau lu passing capek, makanya main bola. Benar gue bilang, main bola dan jangan mau dibodoh-bodohin, itu aja. Tapi untungnya penonton Porsalang jangan jadi domba gitu loh. Ya betul, gua akuin itu. Penonton Porsalang sih pintar-pintar, gua hormat banget gitu loh. Jadi balik lagi ke yang tadi lawan Young Boys, lu nggak bisa bilang, oh ini kan United segala macam bla 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 gitu ya. Kemudian lu menepikan hasil yang sedang terjadi di Premier League saat ini kan gitu, itu kan lucu gitu loh. Gua kemarin juga di Panji sampai gua nge-tweet, gua bilang Oktober sampai November 1997 3 kali kalah berurutan. Ya, gue baca itu. Newcastle 5-0, Southampton 6-3 sama Chelsea juga gitu ya. Dan kalah itu bukan 1-0, 2-1, 3-2 loh. 5-0, 6-3 gitu loh. Lu bayangin apa jadinya Fergie saat itu. Gue bilang, oh ya bandingin aja terus sama zaman Fergie. Terus mau gimana gitu loh. Ya mau bandinginnya apa lagi? Iya gitu loh. 3 kali lo kalah berurutan. 3 kali, 2 kali away, sekali home. Sebenarnya mereka itu nggak nangkep, Wat. Yang gue aja pas waktu baca lu yang tulis itu, gue langsung nangkep tuh yang lu maksudkan itu, lu ngapain panik 1 game? Ini 3 aja,
Itu kan kalau nggak salah 3 yang zaman game kita kejar-kejaran sama si sama Newcastle kan, yang Newcastle. si Iya, siapa yang sombong banget di Kevin radio Keegan. talk show, Kevin Keegan bilang Kevin Keegan, iya. kalau Manchester United sampai juara gua gimana gitu kan, yang ngomongannya yang sampai akhirnya Yang ketika kita juara akhirnya dia betul-betul. marah-marah sendiri. Iya. Terus Jadi- kemudian Jadi- bentar, balik lagi di Liga Champion gitu ya. MU itu juara Premier League 92-93 pertama kali, ya. Yep. 92-93. Dari 92-93 sampai 97-98 malahan sampai sebelum kita juara Champions under Fergie gitu ya. Berarti kan ada sekitar 5 musim gitu. Fergie yang sangat penasaran kan. Lu tahu nggak? United pernah tersingkir di penyisian grup Champions League, pernah tersingkir di round of 16 gitu loh. Under Fergie loh ini. Langganan Itu berarti paling jauh quarter final. No, semifinal 96-97 kalah sama Dortmund. Yang Dortmund juara ngalahin Juve. Gitu ya. Maksud gua 86 dia masuk, dari 86 sampai dengan 98-99 itu berarti ada sekitar 12 tahun. Dia mencari formula yang pas supaya dia bisa menjadi seorang juara Champions League. Gitu ya. Dia mencari pemain-pemain yang pas. Dia benar-benar menyuntikkan mental yang nggak lu bangun cuma dalam 1-2 musim gitu loh. Betul. Kalaupun memang ada sekarang, ya mungkin emang anomalinya aja gitu loh. Lu tahu Tuchel berapa tahun nggak juara Champions League dengan PSG? Iya. Iya kan? Kalau kemarin dia juara kalau masalah Tuchel itu balik gua pakai kalimat lu nih. There is lady luck in sepak bola. Itu Tuchel datang kebetulan aja hoki lawan City menang, udah selesai. Bukan hoki lah, jangan kita bilang hoki, nanti marah-marah lagi orang. Memang nasib dia lagi nanti marah menang, lagi kan, gitu ya. Nasib lu lagi bagus aja gitu loh. Iya. Siapa sih yang kalau lu lihat di atas kertas juga seharusnya City juara kan? Sesimpel itu aja. Iya. Ada Pep Guardiola, pemainnya juga bagus-bagus gitu ya. Cuma kan udah kita bahas juga bahwa lu tidak bisa menafikan lady luck in football gitu loh. Ya. Karena kalau memang tidak ada lady luck gitu, United tidak akan menang lawan Brighton yang nyerang sampai 5 kali kena tiang gawang gitu. Itu apa namanya kalau bukan keberuntungan? Betul. Gitu loh. Tapi lu juga tidak bisa bilang ya lu kalau misalnya lu menang karena beruntung ya udah nggak ada masalah gitu loh. Lu dibilang lu menang beruntung ya udah gitu. Mas, emang keberuntungan akan terjadi 38 pertandingan? Ya. Enggak, lu silakan cek gitu. 1999 yang dibangga-banggakan sama semua pendukung MU baik itu bolot atau enggak, apa enggak lady luck juga itu? Kita udah ketinggalan 1-0, 9 menit 1-0 sampai menit 90-an. 91 dan 93. Iya, cuma dengan sentuhan Sheringham dan Solskjaer yang begitu gitu ya. Itu faktor luck gitu loh. Terus it has nothing with the tactic yang ada dimainkan. Terkadang luck itu kan menghampiri orang-orang yang dan luck itu terkadang kan memang menghampiri orang-orang yang mau bekerja keras. Itu adalah imbalannya. Yang nggak berhenti gitu berusaha. Itu adalah imbalannya. Iya, dan itu juga makanya di dalam Islam dibilang 2 yang harus dilakukan adalah ikhtiar dan doa. Itu sepaket. Lu nggak bisa cuma berdoa aja tapi lu nggak punya ikhtiar. Nah, mungkin hasil dari outputnya itu adalah ya lu boleh bilang keberuntungan gitu loh. Lu udah berusaha sekeras mungkin, kemudian lu barengin dengan doa, kalau emang itu rezeki lu maka itu kan jadi milik lu gitu loh. Gitu loh. Cuma terkadang kan ya itu orang bilangnya oh ya lu beruntung ya gitu. Cuma kan lu nggak tahu gitu proses yang dilalui gitu, doa apa yang dia panjatkan, seperti apa dia khusyuknya berdoa dan beribadah gitu, lu nggak tahu gitu. Jadi ya, kalau dibilang kayak yang ya balik kayak waktu MU lawan Bruno gitu, lu bilang oh menang beruntung. Tidak akan menang beruntung kalau tidak ada handball di menit 96 apa 97 itu. Kenapa bisa terjadi handball? Karena United masih berusaha untuk memenangkan pertandingan. That's why. Gitu loh. Ya, jadi kalau lu duduk-duduk di tengah lapangan tiba-tiba lu menang kan nggak mungkin. Lu menang kan nggak mungkin gitu. Dan itu yang terjadi sama yang Boys kemarin. Begitu United kena kartu merah, maka lu berusaha sekerasnya untuk membuktikan bahwa lu bisa menang atas tim ini. Ya. Usaha tidak mengkhianati hasil, men. Dan mereka mengubah gitu formasi loh. Begitu AWB kena kartu merah dari 4-2-3-1 berubah balik jadi 4-4-2, menyerang total mereka. Ya itu usaha mereka. Itu pun mereka susah masuk. Itu yang orang-orang harus susah masuk. Kita itu kemarin itu bukan kita itu diobok-obok, itu gue ketawa kalau dibilang kita diobok-obok.
Kita nggak diobok-obok, tapi what do you expect? Mereka berubah formasi. Di lapangan yang mereka kayak kata Fuad tadi, yang mereka latihan week in and week out. Lu mau bikin apa lagi selain lu bertahan dulu. Apakah keputusan formasinya udah benar atau enggak? Itu yang nggak dari kemarin gue balas di Twitter. Itu nggak ada pelatih yang ngelatih timnya itu khusus untuk kalau kena kartu merah. Nggak ada latihan khusus untuk itu. Itu gue berani jamin sama lu. Yang ada mengantisipasi iya. Begitu ini kena kartu merah, oke, berarti gue mesti ganti si A, gue change betul. ke plan B. Nah, iya. Nah itu didapetin dari mana? Itu dapetnya dari pengalaman. Kan lu sendiri yang bilang, oleh pelatih muda, nggak punya pengalaman. Lah jadi ngapain lu protes? Kan memang betul-betul dia belum pengalamannya, mungkin memang gua akuin, mungkin ada kesalahan ini, mungkin ada kesalahan itu. Kita nggak tahu. Kita sekarang bisa bilang mungkin ini, kenapa nggak begitu, kenapa gitu. Karena pertandingan udah selesai. Karena hasil tidak berpihak. Kan gua berulang kali bilang. Kalau kemarin hasilnya seri, tidak akan ada itu loh. Ada yang ribut. Paling ya 1-2, masa squad udah mahal, ada Ronaldo paling seri. Paling gitu-gitu doang. Cuman gue bilangin sama lo, ini pengalaman pribadi langsung ya. Gue teringat tadi yang dibilang Fuad ya, dia yang main Kiam, terus jarak dekat kayak gitu. Itu pernah Persema main ke Persiraja. Kalau lu orang Aceh, lu tau lah. Stadion Lampinang apa kok? Gue lupa namanya. Iya. Tapi itu jarak antara supporter dengan gawang aja, ibaratnya itu supporter tuh bisa nyentuh kiper seharusnya. Ngerti nggak? Sedekat itu. Dan itu gua di benchnya Persema, itu gua bisa denger langsung omongan orang, itu yang pernah gue ceritain sama lu, yang dia bilang, woi, pakai suku lah ya, gue tembak lu, yang akhirnya gue bilang, gue Batak anjing, gue bilang. Tapi sedekat itu gitu loh. Dan itu yang lu harus pikirkan, bahwa kemarin itu yang dihadapi oleh itu sepersekian detik, yang kayak sering dikatakan Fuad, bahwa sepersekian detik Ole juga harus ngambil keputusan. Kita ganti gak formasi? Dan lu lihat deh selama nonton, dia terus konsultasi dengan Eric, dengan Villain, dengan McKenna. Itu artinya apa? Ya pengalaman mereka lu kombinasi, mungkin paling berpengalaman di situ Villain kali ya. Yang lainnya kan memang pelatih muda, jadi gue sih wajar-wajar aja. They did a good job. Dan ketika Lingard bikin assist itu, bukan on goal sih, itu assist ya, kesalahan itu, dan berakibat merugikan kita, what can we say? Apakah itu salah Ole? Emang Ole nyuruh AWB tackle di tengah-tengah lapangan yang nggak berbahaya kayak gitu? Kan enggak gitu loh. Jadi guys please, begitu kita kalah Ole salah, tapi begitu menang bukan kredit ke Ole tapi kredit kepada pemain-pemainnya, kan lucu gitu loh. Lu fairnya di mana kan gitu. Jadi stop lah narasi. Gue nggak tahu apa yang lu bawa dengan Ole out segala macam bla 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 gitu. Sampai yang ada yang nge-tweet tadi, ada bahasa Inggris tadi gue retweet, terus kayak lu retweet juga, depet gue lupa. Pokoknya ya nggak ngerti lah apa sih yang dibawa sama Ole out ini gitu ya. Tapi ya udahlah, kalau memang itu mau lu ya nggak apa-apa gitu. Toh udah berkali-kali dibilang, even warga Manchester di sana aja yang yang punya tiket terusan segala macem, ya mereka tahu gitu loh siapa yang mereka dukung. Terus Pak, setiap pertandingan nyanyi terus. Jadi ya terserah lu dengan pemikiran lu apa segala macam, cuma at least kamu data lalu nggak bisa bilang, oh ya dulu zaman Sir Alex kan pemainnya nggak sekian puluh juta, Roy Keane dibeli itu rekor loh. Ya. Roy Keane tuh dibeli rekor loh gitu. Nggak mahal. Jadi ya cuma memang nilainya kan udah beda gitu. Ya mungkin kalau Roy Keane dibeli sekarang harganya juga 100 jutaan kali gitu loh, kalau dia hidup di zaman sekarang gitu ya. Ini kan beda gitu. Grealish 100M, wah lucu nggak sih? Itu dia makanya. Roy Keane gue rasa bisa 100 juta lebih gitu loh. Cantona mungkin lebih gitu ya. Jadi udahlah gitu. Kalau misal lu masih mau ya silahkan gitu. Cuma kalau gue kan selalu bilang, lu suarakan Ole di tempat lu sendiri gitu. Ini karena lu nggak punya engagement di tempat lu jadi nyasar kemana-mana gitu. Lu kayak anjing yang nyari makanan di tempat orang, ngais-ngais tong sampah orang gitu loh. Karena lu nggak dikasih makan sama tuan lu gitu loh. Udah gitu, karena lu nggak dikasih makan sama tuan. Gimana nggak dikasih makan sama tuan lu? Karena lu nggak dikasih makan sama tuan lu, makanya lu nyari-nyari ke tong sampah orang. Nah itu anjing begitu gitu loh. Oh lu datengin rumah Patrick, lu lihat nih tong sampahnya, gue bisa dapat apa nih di sini. Lu datang nih ke tong sampahnya Porosalang, lu datang ke tong sampahnya Fuad gitu loh. Karena lu udah gitu begitu ditendang, lu marah. Terus begitu ditendang diusir, lu marah-marah. Kan gue nyari makan ya. Ya lu cari
makan sama Tuhan lu sendiri anjing gitu loh. Kalau sampah gua mau gua buang sendiri apa urusan lu kan gitu. Makanya itu nanti bisa dijadiin meme itu. Bisa diulang-ulang tuh. Ya lu cari makan di tempat lu sendiri, anjing. iya, jangan lu cari makan tempat orang gitu loh, kecuali emang lu diizinkan. Gitu, kecuali emang lu Kalaupun lu mau diundang. datang ambil sampahnya kita, ya sopan lah, mungkin kita kasih kan gitu. Iya, gitu loh. Jangan lu yang ngacak-ngacak segala macam. Kalau lu sniff, orang punya empati, oh kayaknya kasihan nih anjing nih nggak dikasih makan ya sama orang tuanya Kasih gitu lah ya. kan gitu. Iya, oh ini gue punya tulang nih lebih ya, ini lu ambil gitu Ya, loh. Jangan lu datang lu acak-acak karena alasan lu yang gini paling nanti. eh. Gini Pet. Alasan lu tong sampah lu kan di luar di pinggir jalan. Hello. Orang anjing nggak punya otak. Gitu. Tong sampahnya kan di luar gitu. Boleh dong gue acak-acak. Hello. Acak-acak kepala otak kau gitu. Udah dah. Sekarang kita masuk ke ini aja lah ya, Pak Prod ya, ke preview lawan West Ham ya Pak Prod ya. Si Patrick lagi freeze tuh, kayaknya dia kena virus anjing jadinya itu langsung kuat. Lawan West Ham hari Minggu. Cavani masih belum main. Kemudian tapi Scott McTominay katanya sih bisa main ya, Pak Brod ya. Kalau gue nggak salah udah mulai latihan full gitu kan. Rashford masih diragukan walaupun udah mulai latihan gitu. Nah, West Ham sendiri mungkin tanpa Michael Antonio kalau gue nggak salah, karena minggu lalu dia kena red card. Ya, correct me if I'm wrong, Pak Prod. Michael Antonio kayaknya tidak bermain karena dia straight red card kalau gue nggak salah ya, gue lupa. Nah, ada telepon masuk. Nah, tuh kan kebiasaan. Nah, jadi udah Ped ya masalah anjingnya Ped ya, udah paham ya Ped ya? Udah paham gue. Ya. Emang anjing ngacak-ngacak tong sampah di luar disepak marah. Gitu alasannya ini kan lu cari makan tempat lu sendiri sono gitu. Paling benar sih omongan lu yang tadi itu sih. Sama tuan lu sono. Yang paling benar tuh omongan lu tadi itu sebenarnya kunciannya. Karena dia nggak punya engagement di timeline-nya dia. Karena followernya cuma ya namanya akun anom ya, nol kan gitu. Dia ngoceh apapun nggak akan ada yang denger kan. Jadi ya mau nggak mau nyambar ke tempat orang yang jelas-jelas ada followersnya. Masalahnya, lu juga mikir kali bro, lu nyamber teriak Ole out di akun yang followersnya itu semuanya ngedukung Ole. What do you expect? Lu emang jagoan sih, berani banget lu Bang Jago. Terus nanti alasannya gue diserang. Lah, kok lu diserang bego? Udah lu datang ke tempat orang lu yang datang ke tempat orang petenteng, orang lagi nongkrong nih, ngobrol ya kan, ngeteh, main catur, main trup. Lu teriak-teriak terus lu teriakin satu orang terus yang lain temannya marah lu bilang lu dikeroyok. Emang goblok aja lu, makanya bilang anjing gitu loh. Emang anjing ngerti nggak anjing gitu. Gue lupa film apa ya dulu ya. Ada itu yang siapa nama dia yang kawannya Will Smith di Bad Boys? Gue lupa. Martin Lawrence. Martin Lawrence dia ada filmnya yang dia perampok terus dia nyimpen diamond hasil rampokannya. Ya, Blue Streak. Dia nyimpen yang dia taruh di plafon, begitu dia keluar penjara itu udah jadi kantor polisi. Udah jadi kantor polisi. Kayak gitu loh orang itu. Datang perampok ya, maling, datang masuk ke rumah kita itu. Tapi udah isinya semua itu udah polisi. Ya salah sendiri, Pak. Cuma kalau yang Blue Streak happy ending gitu kan, karena everybody loves Martin kan gitu. Kalau lu mah nggak bakal happy ending, yang ngerusung-ngerusung gitu nggak akan happy ending gitu. Goblok. Ibarat kata, lu mau coli aja nyari sabun di tempat orang. Lu untuk modal beli sabun aja lu nggak punya, coli untuk beli lotion aja lu nggak punya. Jadi lu datang ke tempat orang yang lu tahu ini is a rich man, dia punya sabun, dia punya lotion, lu minta dong gitu. Untuk memuaskan diri lu sendiri gitu loh. Saking nggak bisanya lu datang ke tempat orang lu dapat gitu loh. Dua analogi nih gue kasih. Nah, gue kasih analogi buat kalian nih. Gitu. Mosi gue. Udah. West Ham hari Minggu. Iya, West Ham. Michael Antonio kalau nggak salah nggak main ya. Dia udah kena kartu merah ya Pak Prod ya minggu lalu. Jadi 2 kali kita ketemu ya. Back to back. Satu di Premier League, satu lagi di
Yang kita ketemu satu lagi di ini ya, Di Karabo ya. Karabau. Karabo ya, gitu. Sementara lu lihat deh, Undianya City ketemunya siapa di Karabo. Enak, selalu enak. Jadi ketemu West Ham tanpa Michael Antonio, dan performanya dari musim lalu juga Wycombe pakai Y. Performanya West Ham dari musim lalu juga nggak jelek-jelek amat gitu ya. Musim ini dari 4 kali main juga dia belum pernah kalah, 2 kali seri, 2 kali menang. Nah, cuma memang Michael Antonio ini kan luar biasa transformasi. Gue ingat awal-awal main itu back kanan. Merah bukan? Back kanan. Iya, makanya dia nggak main. Cuma ini kan yang gue bilang bahwa transformasi dia dari awal karir yang gue ingat ya di West Ham dia main dari back kanan, kemudian sempat jadi gelandang kanan gitu ya. Ya semalam menang di Europa League si Michael Antonio juga bikin gol tuh kalau gue nggak salah ingat gitu. Kemudian sekarang dia jadi striker West Ham yang dia punya rekor apa gitu statistiknya gue lupa lah. Bikin assist sama gol dalam apa gitu gue lupa di Europa League gitu. Jadi intinya West Ham ini bukan tim yang abal-abal walaupun musim lalu 2 kali kita menang sama mereka. 1-0 sama 3-1 kalau nggak salah. 3-1 itu yang Dean Henderson kiper yang gue ingat banget yang dia nendang bola tinggi ya, gitu yang kayak yang out, diprotes yang sama Moyes sama Moyes ya kan gitu loh. Jadi sementara United sendiri sih nggak ada cedera ya kecuali Cavani yang masih belum main, Scott yang udah mulai latihan full, Telles juga udah mulai latihan full sama Rashford mulai latihan cuma kayaknya nggak akan dimainkan gitu loh. Nah gue sih berharap dengan ditarik keluarnya Ronaldo sama Bruno di lawan yang Boys kemarin, jadi mereka punya waktu istirahat lebih cepat, terus terhindar dari gasakan lawan gitu, mereka akan lebih fresh. Apalagi Ronaldo yang lu tahu mukanya tuh yang udah kenceng banget gitu kan, begitu habis pertandingan kemarin kan gitu. Nah, gue berharap sih emosinya bisa in a good way ya, bisa dilepaskan nanti lawan West Ham gitu loh. Karena Liverpool sendiri ketemu lawan yang agak enteng kalau gue nggak salah ingat, gue lupa siapa. Paling Chelsea yang ketemu lawan agak berat. Chelsea itu ketemu Spurs, mainnya di Spurs gitu. Nah, kalau lawan West Ham sih, gue rasa nggak ada salahnya lagi nyobain si Van de Beek sama Fred loh menurut gue, Pet. Kemarin juga, gue jujur ya, gue puas banget loh lihat Van de Beek. Sayang aja di cut short dengan keadaan. 30 menit pertama, dia cukup bisa duel di lini tengah. Dan satu lagi, dia punya kemampuan seperti Pogba, yang bisa ngasih long passing yang bagus. Mindain bolanya tuh. Dan gue puas banget, mungkin karena faktor dia baru dikasih kesempatan atau apa, gue nggak tahu lah. Lu ingat nggak? Orang banyak yang ngejek juga ya waktu itu, gue masih ingat banget tuh di Twitter. Ketika dia yang bawa bola terus kepleset, bola hampir keluar, out. Dia kejar, dia kontrol, dia passing. Dapat, ya. Bukan cuma sekedar dapat, dia bisa umpan lagi, dia buka lagi peluang untuk nyerang. Bagi gue, ini yang selalu kita bilang, kualitasnya Donny Van de Beek ini ada masalahnya memang di dalam packing order juga lu susah nembus kan. Nah, inilah kesempatan dia untuk punya kesempatan nih untuk mudah-mudahan Ole mainin lagi ya. Dengan lu bisa dapat kesempatan ini, kalau lu bisa seal, lu bisa semenkan posisi lu, otomatis ya McTominay yang harus berusaha, Fred yang harus lebih berusaha. Karena lu bisa benar-benar jadi starter line-up-nya. Ini udah kesempatan banget. Dan bagi gua, Donny is a quality player. Dan kemarin betul-betul sayang aja sih, saya benar-benar sayang banget. Bagus kok dia main. Sayang banget AWB kena kartu merah. Kalau enggak itu pokoknya the best of game plan-nya Ole tuh berantakan begitu AWB kena kartu merah gitu. Berantakan game plan-nya udah gitu loh. Dan satu lagi lawan West Ham, Greenwood akan lebih segar. Yes, karena nggak dimainin. Tidak dimainkan sama sekali. Yes, gitu. Nah, ini yang menarik kemungkinan. Jadi kalau misalnya gue memilih Fred sama Van de Beek dimainkan gitu ya, apakah Pogba akan ngisi sisi kiri kemudian Greenwood kanan, Ronaldo striker, Bruno yang artinya Sancho akan diistirahatkan? Probably. Mungkin. There's a big possibility of that. Atau mungkin melihat kemarin Pogba dimainkan 90 menit, mungkin Pogba yang diistirahatkan. Pogba yang istirahat. Betul. Karena Sancho kan dari menit 35 udah diistirahatkan gitu loh. Ya udah diganti kan gitu. Jadi maksud gua ini benar-benar menjadi satu. Kalau gua mungkin lebih berat ke Sancho yang diistirahatkan karena mungkin dia need a rest gitu ya untuk bounce back kali ya, dan panggung dia mungkin nanti akan dikasih di Piala Liga dulu gitu. Mungkin ini menurut gua ya gitu. Sementara kalau untuk yang di 4 back awal mau nggak mau ya Lindelof akan kembali diistirahatkan gitu karena Varane harusnya kan lebih segar kemarin. Cuma memang
kalau kemarin orang mempertanyakan kenapa Varane tidak dimainkan dari awal gitu loh, karena balik lagi gitu, jadwalnya kan udah mulai ketat nih, ya, dan harus ada dan rotasi. Ole masih iya harus ada rotasi gitu, dan ya jujur mungkin Ole karena ngeliat ini yang boys gitu ya sedikit, ya udah nggak apa gue istirahatin Varane karena itu tadi mungkin fokusnya lebih ke IPL kali ya gitu menurut gua sih, dan Bukan fokus sih. Kalau menurut gue kayak kata lu, siapapun bahkan kita fans juga bilang ini young boys kan, kita selalu ngucapin gitu kan. iya Oleh juga pasti lihat iya dengan gue karena merotasi, gue bisa istirahatkan pemain utama gue untuk Premier betul, League. cuma itu dia kan game plan-nya Nah, berantakan gitu, sementara berantakan kalau setelah lu AWB. berantakan gitu, dan kalau misal lu bilang oh kenapa mainin Lindelof sebelum Varane, men kayaknya baru 3 pertandingan lalu deh lu muji-muji Lindelof gitu bagus segala macam bla bla bla, yang ngasih long pass ke Bruno sampai lu bilang coba deh di DMF segala macam bla 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 gitu loh. And Jadi I lu stick nggak by my statement. jadi maksud gua dan Lindelof sama Maguire juga nggak jelek-jelek amat musim lalu gitu ya. Enggak gitu. Jadi menurut gue pada saat kemarin lawan yang boys dia main itu mungkin ya udah Varane coba gue istirahatkan dulu karena ini yang boys. Gue yakin kok bisa menang dengan 11 main gue yang gue mainin sekarang gitu ya. Itu sih kalau menurut gue. Nah, lawan West Ham bisa jadi akan kembali ke Maguire dan Varane. Kemudian Dalot lah udah pasti ya gitu. Dalot Ya, udah udah pasti gitu. Dalot. Nah, yang menarik bagi gue apakah mungkin karena kondisinya di kanan tidak ada AWB, boleh main pakai 3 back lagi. Jadi dia akan mainin lagi tuh besok Varane, bisa Lindelof, dong Maguire. di Premier League AWB bisa main dong. Oh iya, sorry, AWB kan kena red card-nya di Di Champions League. Sorry. League. Iya, sampai skip gua. Ya itu sih kalau menurut gua Varane, Maguire, Shaw, AWB, kemudian Fred sama Van de Beek, mungkin Pogba di kiri, Bruno Fernandes, Greenwood, Ronaldo. Itu sih kalau menurut Yang di depan udah pasti Ronaldo. Tapi benar-benar gue setuju banget, gue pengen banget lihat Donny van de Beek main besok. Ya, Karena ibaratnya kayak gini, Pak. Ibaratnya kayak gini. Waktu nonton UCL itu, ibaratnya baru mulai ya taruh sabun ya kan. Nggak kelar, diganggu sama orang. Woi buruan kau, aku mau mandi. Akima. Gitu. Kemarin sama AWB itu udah semangat pulang waktu lawan yang boys sudah semangat pulang kerja, pulang ke rumah berharap dapat enak-enak, baru pegang tangan cium-cium, awak dapat bang tadi, kelar pulang. Mimin ketawa berarti pernah kejadian itu. Nggak jadilah dia main full udah gitu. Nah sekarang mungkin hype-nya kan udah selesai. Nah, udah bisa nih kogas dari awal kan gitu. Tapi wajar lah ya. Terbukti ya, Wad ya. Nah. Aku kasih analogi ke Colai, kan? Kau kasih analogi kayak enak-enak. Kayaknya memang udah kelamaan, Wak. Otak aku nggak nyampe ke sana ya tadi, nggak kepikiran sama itu. Ya, makanya kelihatan bedanya kan. Banget. Nah, kelihatan bedanya kan gitu. Kelihatan yang biasa pakai yang asli sama ya nyari sabun ke tetangga tadi kayak anjing. Aku nggak ke tetangga juga, ada aku. Bermodal aku. Khusus malah, wangi, lembut jadi tangan. Nggak kayak yang akun-akun itu kan gitu. Nyari sabun, nyari lotionnya ke tetangga-tetangga. Itu dia. Udah gitu protes jadi, lagi dia. Kok lotion kau kasar kali katanya kan. Udah ngambil. Udah minta 4 orang udah nyolong ke tempat orang, protes pula gitu kan. Langkiap kalau kata orang Medan itu udah parbada itu. Gitu. Jadi itu sih lawan West Ham gitu ya. Semoga hasil berpihak karena ya gue sih lebih optimis sekali ya di Premier League musim ini. Hopefully tidak ada satu hal yang aneh-aneh terjadi. Dan balik lagi kayak tadi, kalau lu bilang, oh yang boys kan cuma menang 2 kali gitu loh. Sebelumnya cuma menang sekali sama Juventus dengan Ronaldo juga kan gitu. Ya betul. Berarti memang gue lupa itu. Gitu. 2-1. Jadi mungkin jinxnya kemarin, iya 2-1 juga skornya kan gitu. Juventus main 11 pemain lagi gitu. Tapi ya balik lagi kan. Tidak MU tidak makan, tidak ada yang menyorot hasil yang terjadi dengan PSG. Tidak ada yang menyorot. Tidak ada, none of them.
gitu. Tapi ya udahlah ya. Jadi tidak ada yang menyorot hasil yang terjadi dengan Barcelona yang di kandang sendiri dihantam Nggak 3-0. laku, Wak. Kalau Itu lu malam yang bilang sama dengan kita. malam yang sama, berarti Barcelona bersyukur kepada United yang Oh iya, mencuri terima kasih panggung. kali. Iya, betul. Gitu loh, berterima kasih. 3-0 kalah di kandang tanpa shot on target di stadion yang dipenuhi penonton. Kita yang 2 shot on target aja masih ngomelin kan. Marah-marah. Marah-marah. Kalah Betul. cuma selisih 1 gol kan gitu. Dengan 10 pemain. Itu Betul. ngoceh kalian. Barcelona kalah 3-0, no shot Betul. on goal, kalian nggak ngomong. Di kandang lagi kan. Jadi MU nggak makan. Jadi kelihatan kan. Ya MU nggak makan gitu. Tapi itu PSG juga kan gitu dengan Messi, dengan alasannya apa? Oh Messi butuh adaptasi segala macam. Men, emang lu pikir Ronaldo nggak butuh adaptasi di United gitu loh? Emang lu pikir Varane United butuh. yang sekarang Emang sama Sancho nggak butuh. Emang Varane emang nggak butuh adaptasi gitu loh. Pada saat Sancho kita bilang ya Atletico juga 10 Atletico itu sama pemain. Porto kalau nggak salah. Ya, 0-0 kan sama Porto kalau nggak salah gue. Dan pada saat kita bilang Sancho butuh adaptasi, lu bilang, oh gini. Terus apa bedanya sama Messi di PSG kan gitu. Cuma ya udahlah. Gitu. Jadi udah ketakar kemampuan yang cuma balik-balikin ke situ, balik-balikin ke situ. Otak lu tuh. Terus ini gue kasih tahu ya, yang bilang bahwa kualitas City itu jauh lebih bagus daripada MU, lihat aja mereka ngalahin Cluj 6-0. Ini gue kasih tahu sama lo ya. Pelatih kalian aja udah bilang, kalau dihitung-hitung, kita lawan klub ini, kita udah bikin 16 gol. Jadi fokus kita itu di Southampton, karena Southampton itu adalah klub yang keras, dan ini akan menjadi pertandingan yang susah buat kami. Pelatih lu aja udah ngakuin kok, jadi kami nggak usah ngomong lagi ya. Jadi kalau kalian bilang, lawan Soton aja ketahan, pelatih kau aja ngakuin bahwa Soton itu keras. Kau lebih pinter daripada Pep. Sesimpel itu aja, Pak. Ya orangnya lebih pinter, Pet. Jelas lah, gila. Pinter. Ngalah-ngalahin pelatih. Mandi Kuning mana dianggap. Ngeri. Udah, gue mau siap-siap Jumatan. Gue juga mau berangkat ke Bekasi. Jadi santai aja, nikmati aja hidup gitu ya. Kalah, menang sama lah gitu. Itu part of life gitu ya. Kalau mungkin lu misu-misu banget segala macam ya lu telisik nih, ini kenapa nih orang sampai begini marahnya, kalah judi kah, jebul habis-habisan kah di tongkrongan atau apa gitu, itu lu mesti cari backgroundnya gitu. Kalau yang normal pasangannya, jadi ya mungkin atau yang nggak dapat jatah gitu ya, nggak tahu kita gitu, kita nggak pernah tahu. Lagi dapat bulan gitu. Jadi kita nggak tahu. Kalau kita sih ya santai aja udah gitu, karena kita udah kenyang juga ngeliat United juara, menang, kalah gitu, udah kenyang gitu, gitu. Jadi kita udah di fase yang kita nikmati aja nih, kita dukung gitu ya, sepantasnya kita dukung. Lah, itu aja. Yang lucu, sebelum kita tutup nih, gue cuma mau nyampein ini. Yang lucu ya, dari 2 hari gue kemarin tuh ngeladenin mereka ini di debat-debatan. Yang lucunya adalah, gue malah banyak dapat teman baru dari Liverpool dan dari Chelsea. Kan kocak ya, bahwa mereka aja ngedukung, bahwa, karena ini, sorry to say, Liverpool bisa dukung ngomong-ngomongan kita ini, karena mereka juga tahu, nggak ada yang namanya beli juara, yang nggak ada yang instan, semua itu pelan-pelan. Mereka mengerti proses yang kita jalani. Yang nggak ngerti-ngerti ini kan yang adik-adik yang baru datang kemarin, yang baru netas, Pak. Jadi ya wajar lah. Baru dibrojolin sama maknya, habis itu maknya punya salah anjing, kenapa lah aku lahirin kok kayak ini jadinya di dunia. Udah, ini hari Jumat. Have a good weekend everybody. Have a good weekend. Enjoy your weekend. Enjoy your weekend no matter what gitu ya. Spend it with your family, man. Spend with your family, your loved one. Ya, with your loved one, dan tetap nggak perlu nongkrong dulu lah gitu. Kalau nggak ada alasan yang perlu untuk nongkrong berdua saat ini gitu. Lagian lu nggak pernah tahu yang namanya waktu kita di bumi ini seperti apa kan gitu. So kalau lu punya kesempatan spend it with the loved ones, dengan orang-orang yang lu sayangin, keluarga lu, spend it there. Itu lebih penting daripada nongkrong sama sahabat-sahabat. Yes, itu aja. Itu dari seorang yang memang mencari teman untuk tidak nongkrong karena dia tidak punya siapa-siapa di luar. Okay. Have a good weekend everybody. Have a good weekend, you guys.
Ini kita ngomongin family, I emak love gue you. nelpon. Bye guys. Iya, bye. Mak, lagi syuting, Mak. Bentar ya.